Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Erotia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam siaran agama Islam Erotia TV Tenggarong. Mudah-mudahan keberkahan dan rahmat Allah senantiasa dicurahkan untuk kita semua. Sholawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua pengikutnya yang setia dan istiqomah di jalannya ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang berbahagia, sungguh berbahagia kita hidup sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu hadis beliau sampaikan, tuba liman yaroni wa amanabi, summa tuba lima lam yaroni wa anabi sab'a amarotin. Sungguh berbahagia orang yang pernah berjumpa dengan aku lalu dia beriman kepadaku. Tetapi kata Nabi, 7 kali lebih berbahagia orang yang tidak pernah berjumpa denganku tapi dia beriman kepadaku. Subhanallah, kita disebut oleh Nabi menjadi orang yang 7 kali lebih bahagia karena kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman ro'ani wa amanabi, summa tuba lima lam yaroni wa anabi sab'a amaratin. Sungguh berbahagia orang yang pernah melihat aku lalu dia beriman kepadaku. Wajar dia beriman kepada Nabi karena hari-hari ketemu Nabi. Kalau sholat berjamaah imamnya Nabi, kalau dengari tausiah yang tausiah Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa kata Nabi? Summa tuba lima lam yaroni wa amanabi sab'a amarotin. 7 kali lebih berbahagia, 7 kali lebih berbahagia, yaitu orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi tapi dia beriman kepada Nabi. Jangan coba-coba ada yang menghina Nabi Muhammad SAW, umatnya akan bangkit membelanya. Pemirsa yang berbahagia, salah satu yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah kita disuruh mengeluarkan zakat bagi yang mampu. Hud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat dari orang-orang yang mampu di antara kamu untuk diberikan pada fakir miskin. Supaya apa? Litutohiruhum wa tuzakihim biha. Untuk membersihkan harta mereka dan mensucikan hati mereka. Pemirsa yang berbahagia, ada ketentuan untuk berzakat itu yang namanya nisab. Jadi Allah itu maha adil, maha bijaksana. Kita baru dibolehkan berzakat kalau harta kita mencapai nisabnya, batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Paling mudah hitungnya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa nisab harta kita adalah 85 gram emas. Artinya pemirsa, kalau dalam 1 tahun
kita ini mengumpulkan harta, punya kelebihan, tak berdagang, untuk kerja apa saja, swasta, kekayaan kita itu lebih dari 85 gram emas. Katakanlah kalau 1 gramnya 500.000 berarti 42,5 juta. Itu orang dianggap mampu dan wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Makanya pemirsa, pegawai negeri, ingat pegawai negeri, kalau gajinya di atas 3.600.000 itu berarti selama 1 tahun itu lebih dari 42,5 juta. Sekarang jarang ada pegawai negeri gajinya kurang dari 4 juta, di atas 4 juta. Maka saya serukan Anda yang sudah bergaji apapun kerjaan Anda, pegawai negeri, karyawan swasta, maka keluarkan 2,5% zakatnya. Sekarang ada yang namanya zakat profesi. Jadi mengeluarkannya tidak harus tahun, boleh tiap bulan. Itu dalam buku fikih karangan Kiai Haji Ali Yafi. Itu sekarang ini ada yang namanya zakat fikih kontemporer, itu zakat profesi. Keluarkan 2,5% untuk apa? Litutohiruhum wa tuzakihim biha. Untuk membersihkan hartamu, harta mereka, dan mensucikan hatinya. Ingat pemirsa, orang yang kaya, yang mampu, hartanya sudah mencapai nisab, tidak berzakat, berarti hartanya kotor. Saya takut pemirsa, kalau harta kita kotor, suatu saat dibersihkan oleh Allah. Kalau Allah yang memberi harta itu membersihkan, nggak sampai 5 menit habis harta kita. Entah kebakaran, entah kecurian, entah ditimpa penyakit yang membahayakan. Dalam waktu sekejap habis harta kita. Karena itu pemirsa, lindungi hartamu dengan zakat, kata Nabi. Obati penyakitmu dengan sedekah. Dan tolak bencana dengan doa. Pemirsa yang berbahagia, zakat membersihkan harta, mensucikan jiwa, mensucikan hati kita, supaya di dalam hati kita ini tidak ada sifat kikir, bakhil, seke, medit. Itu satu kata itu. Kenapa? Orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau mengeluarkan zakat berarti seke, kikir. Itu penyakit hati yang berbahaya. Dan di Al-Quran disebutkan siksanya luar biasa. Nanti kalau orang punya harta tidak berzakat, hartanya akan dikumpulkan semua, dijadikan besi, disetrikakan ke punggungnya, ke seluruh tubuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Ingat pemirsa, saya selalu mengingatkan kita semua bahwa harta tidak kita bawa mati. Yatba'ul mayyita salasatun, kata Nabi. Mayit itu diantar ke kubur oleh 3. Farji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang 2 kembali, 1 akan menyertai dia. Fayatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 yang menyertai dia itu adalah keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Keluarga sama hartanya pulang. Yang menyertai dia selamanya adalah amalnya. Zakatnya, sedekahnya, puasanya, bulan Ramadan ibadahnya, baca Qur'annya, sholat 5 waktunya, itu amal-amal kita. Dan pemirsa sekalian, di surah Al-Munafikun ayat 9, itu ternyata semua orang yang meninggal itu menyesal. Kenapa dia tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat? Wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan infakkanlah, zakatkanlah, sedekahkanlah sebagian harta yang Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian. Lalu apabila manusia itu datang kematiannya, dia menyesal, lalu berkata, ya Tuhan, ya Allah, ya Rob, tolong tunda kematianku sebentar saja. Aku mau bersedekah supaya aku termasuk orang yang soleh. Ingat pemirsa, orang yang mau mati, orang yang sudah meninggal, menyesal, dia ingin bersedekah, ingin berzakat, ingin berinfak. Tolong jangan sampai kita menyesal belakang hari. Kalau tidak percaya coba. Semua orang yang mau mati, orang yang meninggal itu menyesal, ingin bersedekah, ingin berzakat, ingin berinfak. Kenapa? Dia menyaksikan pahalanya yang luar biasa.
orang yang suka berinfak sedekah. Dan itu mulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda pemirsa. Kenapa kok orang mau mati mau bersedekah, bukan amal ibadah yang lain? Karena ini gampang dilakukan. Kumpulkan keluarganya, anakku, istriku, tolong tabungan bapak di bank itu ada 100 juta. Yang separuhnya tolong sedekahkan ke masjid. Aman. Tapi apakah bisa seperti itu? Berat pemirsa, kalau tidak dilatih. Waktu di dunia sekek nggak bisa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan menunda kematian kalian apabila datang waktunya, dan Allah mengetahui semua apa yang kamu kerjakan waktu masih hidup. Waktu di dunia sekek, mau mati mau bersedekah tidak bisa. Mulai sekarang pemirsa, mulai sekarang keluarkan zakat, infak, sedekah. Jangan menyesal kita menjelang kematian baru mau mikir zakat, mau infak. Penyesalan itu selalu di belakang hari. Sekarang kalau mau berzakat, berinfak, berikan yang terbaik. Di kantong, di dompet ada uang 100.000, 50.000. Coba, yang dikeluarkan paling 2.000. Itulah sifat manusia, sekek. Sekali-kalilah kita buka dompet, keluarkan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kamu tidak akan mencapai kebahagiaan, kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Buka dompet, yang paling cintai tentu yang paling tinggi. Warna merah itu 100.000. Tapi jarang manusia bisa mengeluarkan itu. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang terbaik, surganya yang terbaik, tertinggi, masuk surga melalui pintu zakat, pintu sedekah, keluarkan harta yang paling cintai. Mau sedekah pakaian, jilbab, buka lemari, coba. Biasanya yang dipilih itu yang sudah kita nggak suka. Coba sekali-kali pilih mana jilbab yang paling kita suka, mana baju yang paling kita suka, itu sedekahkan. Itu namanya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Yuk kita berzakat, berinfak dan sedekah. Di masa COVID-19 ini banyak saudara kita yang memerlukan bantuan kita. Semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.